Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan semangat belajar. Hari ini kita akan belajar bersama Ibu Tika lagi. Kita belajar di tema 7, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Simak penjelasan berikut ini ya anak-anak. Nah, sebelum kalian menyimak pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, perlu kalian ketahui, jadi berbagai perlawanan terhadap penjajahan terus mengalami kegagalan karena perlawanan masih bersifat kedaerahan. Kemudian lahir sistem perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai dari abad ke-17 sampai abad ke-20. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Namun, pada umumnya, bentuk perlawanan semacam itu mengalami kegagalan. Perlu kalian ketahui juga ada beberapa faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah, yaitu perjuangan bersifat kedaerahan, perlawanan tidak dilakukan secara serentak, masih bergantung pada pimpinan, yang keempat, kalah dalam persenjataan, dan yang kelima, Belanda menerapkan politik adu domba. Berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Lahirnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Tahukah kalian, masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3 masa, yaitu masa awal perkembangan, masa pergerakan nasional, masa radikal, dan masa moderat. Nah, anak-anak, ada pertanyaan, bagaimanakah perubahan strategi perlawanan terhadap Belanda dilakukan oleh kaum atau golongan muda terpelajar? Jawabannya adalah kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Ada juga pertanyaan, peristiwa yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional itu seperti apa? Nah, berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Lalu ada pertanyaan juga, jelaskan pembagian masa pergerakan nasional. Yang pertama ada masa pergerakan nasional pada tahun 1900-an. Dan yang kedua ada masa radikal tahun 1920 sampai 1927-an. Yang ketiga ada masa moderat, yaitu tahun 1930-an. Nah, anak-anak, simak penjelasan berikut ini ya. Anak-anak, mari kita mengenal tokoh-tokoh berikut ini. Seperti yang ada di samping ini, nama tokohnya yaitu Dr. Sutomo, asal tokoh dari Nganjuk, Jawa Timur. Bentuk perjuangannya yaitu perjuangan melalui organisasi modern dan menjadi pelopor berdirinya Budi Utomo. Untuk dampak perjuangannya terhadap pergerakan nasional yaitu menjadi tonggak awal masa pergerakan nasional dan menandai era kebangkitan nasional. Anak-anak, simak peristiwa Sumpah Pemuda 1928 berikut ini. Maksudnya, Kongres Pemuda sebenarnya adalah rapat yang diadakan sama pemuda Indonesia di Batavia. Kongres ini diadakan 2 kali, Danang. Yang pertama diadakan pada 30 April sampai 2 Mei 1926. Yang datang siapa aja? Yang mimpin rapat ini adalah Muhammad Tabrani. Pesertanya kebanyakan adalah perwakilan dari organisasi-organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Ambon, dan lain-lain. Ada juga perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dan Pemuda Indonesia atau PI.
Jadi, kongres ini buat apa sih, Lula? Gini, Danang. Saat itu kan banyak banget organisasi pemuda yang bersifat daerah. Nah, lewat kongres ini, semua organisasi itu mau digabungi jadi satu organisasi tunggal yang sifatnya nasional. Terus, berhasil ndak? Di kongres pertama, baru sebagian yang setuju membentuk organisasi tunggal. Sebagian lain lebih setuju membentuk organisasi federasi. Oh, gitu toh. Tapi itu menunjukkan kalau para pemuda punya keinginan buat bersatu. Iya, Danang. Itu dia hasil dari Kongres Pemuda 1, yaitu mengakui perlunya persatuan di Indonesia. Karena semangat persatuan itu, para pemuda nggak nyerah buat membentuk satu organisasi yang bersifat nasional. Makanya ada kongres kedua ya? Yap, betul sekali. Sidang pertama di tanggal 27 Oktober diadakan di Gedung Pemuda Katolik yang terletak di kawasan Lapangan Banteng. Beberapa pembicaranya ada Nyonya Pura Direja, Sugondo Joyo Puspito, dan Muhammad Yamin. Ada perempuannya juga toh? Iya dong. Besoknya tanggal 28 Oktober, sidang kedua diadakan di Jalan Medan Merdeka Utara nomor 14 di Jakarta. Pembicaranya ada Nyonya Purnomo Wulan, Sarnidi Mangun Sarkoro, dan Joko Sarwono. Sidangnya dari jam 8 pagi sampai 12 siang. Terus istirahat dulu. Nah, pas istirahat, Witch Rudolf Supratman minta izin untuk mainin lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Wah, jadi itu pertama kalinya lagu kebangsaan terdengar. Iya, Danang. Habis istirahat, lanjut deh sidang ketiga. Tapi pindah lokasi ke Gedung Sumpah Pemuda. Pembicaranya ada Ramelan, Theo Pangamanan, dan Mr. Sunario. Sidangnya dari jam setengah 5 sore sampai selesai. Panjang banget sidangnya, sampai 3 kali. Iya, Dana, pesertanya aja sampai 750 orang loh. Terus, zaman itu kan negara kita masih dijajah, tapi Belanda aja sampai takut sama pertemuan para pemuda ini. Makanya, tiap sidang dijaga ketat sama Belanda. Tapi, dari Kongres Pemuda 2 inilah lahir yang namanya Sumpah Pemuda. Makanya, tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Hayo Danang, kamu inget gak isinya Sumpah Pemuda? Aku cuma inget intinya, Lula, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Isinya lupa, hehehe. Nih, aku udah siapin contekannya. Aku bacain ya. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Aduh, udah Bel. Padahal aku masih mau cerita. Nanti sore kita ke taman aja ya, Lula. Wah, boleh juga. Kalau gitu, kita masuk kelas dulu yuk. Ayo. Nah, anak-anak, ada pertanyaan, kapan Kongres Pemuda dilaksanakan? Kongres Pemuda dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Di manakah Kongres Pemuda dilaksanakan? Kongres Pemuda dilaksanakan di Indonesia, berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Pusat penyelenggaraan Kongres Pemuda tersebut di Gedung Indonesia di Jalan Keramat Raya nomor 106. Siapakah peserta Kongres Pemuda tersebut? Para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia yang tergabung dalam organisasi politik, agama, budaya, dan lain-lain. Apa hasil Kongres Pemuda 2? Yaitu hasilnya yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Yang keempat, diikrarkannya Sumpah Pemuda. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui ya, perbedaan antara satu suku dan suku lainnya hanya terletak pada bahasa dan adat istiadatnya saja, serta sistem kekerabatan seperti berikut ini. Ada adat istiadat, bahasa daerah, dan sistem kekerabatan.
Bagaimanakah dengan daerahmu? Bahasa apa yang kamu gunakan? Dan kamu termasuk suku apa? Jelaskan ya anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang peristiwa-peristiwa sejarah pada masa awal pergerakan nasional secara runtut. Lalu kita belajar tentang kondisi kehidupan masyarakat Indonesia pada awal pergerakan nasional. Lalu kita juga sudah mengenal tokoh pergerakan nasional. Dan kita juga sudah belajar tentang faktor-faktor yang membedakan suku bangsa dan yang lain, serta kita juga sudah belajar tentang peristiwa seputar Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Untuk itu, kalian tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk kerjakan LKPD-nya serta latihan soalnya yang sudah Ibu share di WA Group secara runtut, jelas dan benar ya. Jangan lupa tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.